Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan untuk hal yang ingin dia katakan ke kamu. Insya Allah ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comments, and share. And no skip iklan channel aku Lucky Tarot MS. Kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Oke. Aku ngelihatnya di sini udah dapat Seven of Cups and the Queen of Pentacles. Dia ngebayangin kamu ya. Menghayal tentang kamu, ngebayangin kamu, berfantasi kamu yang sudah begitu cantik, seksi, ganteng, sukses, mempunyai karir yang sudah mapan gitu ya. Dia ngebayangin kamu sih. Andaikan bisa sama kamu lagi, andaikan bisa kembali sama kamu. Page of Swords. Dia coba untuk mengulas masa lalunya dia sama kamu ya. The Eight of Cups, King of Wands, and the Page of Swords, Three of Cups. Selama ini kan dia tutupi nih tentang kesenangan dia, tentang perselingkuhan dia. Pada akhirnya dia kecewa sendiri, ya kan, hasil dari perselingkuhannya ini. Tapi dia pendam, ya. Jadi hal yang dia inginkan ke kamu, katakan ya, dia sebenarnya kecewa, ya, dengan perselingkuhannya dia sendiri. Ditutupi hubungan dia dengan orang baru ini. Walaupun dia tahu ya, ada orang yang tidak suka dengan dia, ya, dan dia kecewa dengan kebahagiaan yang dia simpan, karena kebahagiaannya ini kan dia hadirkan orang ketiga ya dalam kehidupan kamu. Bisa satu pekerjaan ataupun sebagai partnership ya. Dia menghayal tentang kamu sih, memimpikan kamu, berfantasi. Dia berharap masih bisa berkomitmen dengan kamu, hal yang dia ingin katakan ke kamu. 7 and 7, harapan ya. Jadi ini orang menghayal bisa membangun kembali masa depan sama kamu, ya, sampai 7 turunan. Dia pengennya seperti itu. Dan dia melihat kamu di sini sangat berkomitmen dalam menata masa depan kamu lagi, ya, pandangan dia. Tapi dia simpan perasaan itu. Dia pertaruhkan hayalannya dia ke kamu. Karena ya dia masih menggenggam tentang trust issue di masa lalu. Jadi perasaannya ini stuck tentang kamu sebenarnya. Hal yang dia ingin katakan ke kamu adalah ya, dia belum bisa melepaskan keinginan dia, harapan dia untuk tidak bersama kamu. Jadi dia masih ada harapan gitu loh, masih stuck sih. Jadi nggak bisa ngelepasin untuk tidak bersama kamu gitu loh, nggak bisa ngelepasin. Dia masih pengen bareng gitu sama kamu gitu.
The Wheel of Fortune. Dia bertaruhnya gini, ya udahlah, menunggu aja, kali aja dipertemukan oleh ilahi lagi. Dan dia yakin pemutaran karma ini akan mempertemukan kalian, tapi memang kamu butuh proses. Dia tahu, ya, dia mantau kamu juga, kamu sedang berkembang dalam pembayaran pelunasan karma. Nine of Pentacles, Eight of Pentacles, and the Hierophant, the Magician, Ace of Swords. Ya, aku lihat memang kalian berdua nih, kamu dan dia gitu ya, sama-sama saling sibukkan diri, ya, saling menyembuhkan diri, entah dari karir ataupun healing ya, spiritual. Tapi butuh waktu, ini bisa sampai 8 tahun, 9 tahun ya, untuk benar-benar menerima tuh dalam perjalanan sampai 8 atau 9 tahun baru kayak yang udah legowo gitu ya. Semua butuh proses, butuh waktu. Jadi hal yang ingin dia katakan ke kamu ya, dia masih stuck harapannya, masih stuck impiannya tentang kamu. Dia berharap, dia meditasi juga sih ya, untuk bisa bertemu lagi nih ya. Jadi dia masih berharap ke Tuhan untuk dipertemukan lagi ke kamu satu hari nanti. The King of Cups tuh ya, menghayal terus ya orangnya. Dan ya, dia berfantasi tentang kamu karena dia melihat kamu seseorang yang penuh kerja keras, tanggung jawab, dan selalu menstabilkan kehidupan keluarga gitu loh. Jadi kayak ya, kamu rela berkorban, lakukan apapun untuk kebahagiaan keluarga gitu. Dan dia berharap bisa kembali lagi sama kamu, tapi dia pendam perasaan itu karena dia melihatmu sebagai seseorang yang tegar dan optimis, meraih kesabaran, meraih masa depan dengan kesabaran. Dan dia melihat kamu sudah mampu ya menata masa depan untuk kebahagiaan kamu sendiri. Dan dia gak bisa berkata apa-apa, hanya bisa memendam perasaan ya, aku ngelihatnya. Jadi hanya menunggu waktu yang tepat ditakdirkan oleh ilahi, itu aja. The Knight of Pentacles. Ada keinginan untuk kembali sama kamu, ada, tapi ya dia harus memperbaiki karmanya dia dulu, pelan-pelan. The Knight of Pentacles ini lambat ya energinya untuk stabilkan lagi, untuk normal lagi gitu ya. Ya kalau untuk normal 100% mungkin nggak bisa ya, pastinya nanti ada perdebatan terus menerus gitu ya. The World, Two of Swords, the Queen of Cups, and the Four Swords, the Temperance. So aku ngelihatnya dia bermimpi tentang kamu yang sudah mengendingkan
komunikasi sama dia. Ya dia menghayal juga sih. Dia tahu ada rasa takut juga kamu benar-benar ngeblok komunikasi dari dia. Aku lihat di sini hal yang ingin dikatakan adalah bisa kembali membina rumah tangga ataupun masa depan dengan kamu tuh penuh dengan kebahagiaan dan penuh dengan keberuntungan. Allahu Akbar. Aku nunggu azan dulu ya. Iya, jadi tuh kalau aku lihat hal yang dia ingin katakan sama kamu tuh, kamu sudah banyak berubah. Kamu lebih dewasa. Kamu lebih pemaaf, lebih kuat, lebih tegar, lebih sabar. Dia berharap apa yang dia impikan, apa yang dia bayangkan ke kamu tuh menjadi nyata. Kamu sudah bekerja keras, kamu sangat komitmen, kamu sangat bertanggung jawab. Hal yang ingin dia katakan ke kamu ya, hidup dia stuck. Dan dia merasa kesuksesannya itu ada ketika bersama kamu. Untuk meraih kebahagiaan juga ini dia bertaruh ya. Makanya nanti dia ingin banget kembali ke kamu. Dia ingin stabilkan lagi karma hidup dia. Tapi semua memang harus dia pelajari dengan sabar dulu ya. Memendam perasaan, memendam cinta kasih, dikalahkan oleh karena nafsu, ego. Dia merasakan kasih sayangmu. Dia merasakan betapa kamu memerhatikan dia, seperti layaknya dia anak kecil. Ya. Selalu diberikan apa yang dia inginkan oleh kamu. Dia menghayal bisa mencintai kamu lagi, memiliki kamu lagi. Tapi sifat hayalannya ini terkadang membuat dia semakin jauh oleh kamu. Kenapa? Karena sifat dia seperti anak kecil, ketika dia butuh kamu, dia akan dekat. Ketika dia tidak butuh, dia tidak akan mendekati kamu. Hal yang ingin dikatakan sama kamu adalah kamu seseorang yang bertanggung jawab. Wow. Dan dia melihat kamu seseorang yang berkomitmen untuk meraih kesuksesan, melawan segala ujian, untuk mendapatkan kestabilan hidup. Kamu penuh rasa percaya diri. Ya. Dengan ketekunan kamu memaafkan. Setelah kamu menunggu dia begitu lama, kamu coba optimis kembali menata masa depanmu. Ya. Dan kamu tahu dia akan kembali sama kamu. Itu yang dia rasakan. Dia berharap kamu bisa sabar menunggu dia. Hal yang ingin dikatakan ke kamu ya,
dia bertaruh tentang kebahagiaannya dengan orang yang dia jalani sekarang ini, penuh dengan gosip, penuh dengan omong kosong ya kalau aku lihat. Ya, karena masa depannya dia ini stuck. Ya karena dia memiliki dua pilihan. Dan yang satu ini tidak baik ya, sio ular. Bukan sio aja ya. Jadi ular gitu lah. Licik. Dia ingin kembali ke kamu juga stuck karena bertaruh atas masa depan dia sendiri, kejujuran dia sendiri. Iya, sini nak, sini sayang. Mau lahiran dia tuh. Kenapa nak? Iya, iya, hal yang dia katakan ke kamu. Dia ingin memulai kembali kestabilan hidup sama kamu lagi. Tapi dia tahu, Ten of Wands, dia harus belajar menanggung beban, menanggung resiko dari apa yang dia mulai. Ya, karena ada perselingkuhan, niat buruk. Dan dia harus bisa membawa, bahkan membayar, bertanggung jawab atas karma dia sendiri. Eight of Swords, the High Priestess, Three of Wands, Ace of Wands, Six of Cups, Seven of Wands, and the Devil, Queen of Cups. Wow, okay. So kamu berperang melawan kerinduan kamu, melawan kecemburuan, kemarahan, ya, tentang kenangan dengan dia. Sedangkan dia di sini merasakan depresi. Hal yang ingin dikatakan ke kamu ya, ada rasa takut kehidupan dia, masa depan dia dengan orang ketiga ini tidak ada kejelasan. Dan dia merasakan kegairahan hidup tuh sebenarnya ada sama kamu setelah kamu melawan koneksi toxic ya, karmic circle. Dia berkompetisi sih ya, bahkan melawan ilmu magic juga sebenarnya, tapi dia terikat, aku melihatnya, sehingga dia depresi, stres ya, karena orang ketiganya ini terus menerus ya menggali ilmunya ya, terus menerus menanam ilmu kepada dia. Satu sisi karena seksual ya, dan untuk kepuasan juga orang ketiganya ini. Jadi hal yang dia ingin katakan adalah ke kamu, ingin rasanya kembali ke kamu, tapi dia tahu banyak hal yang harus dia kejar, banyak hal yang harus dia lalui, banyak hal yang harus dia hadapi ujiannya, karena melihat kamu sudah banyak perubahan ya, banyak kesuksesan kamu raih, dan kamu sudah berkomitmen pada dirimu, bahagiakan dirimu. Ini yang membuat dia harus belajar banyak, menanam kesabaran ya, untuk bisa bersanding ke kamu lagi. Karena dia tahu kamu pasti memaafkan dia. Dan dia stuck, gak bisa ke kamu dulu ya, karena dia masih merasa ada jurang pemisah di antara kalian. Satu sisi karena ada seseorang yang licik untuk mengikat dia, dan ini membuat dia ya harus belajar
menanggung beban tentang karma dirinya dia sendiri, dunianya dia sendiri. Walaupun dia dikelilingi dengan orang-orang ya, tapi merasa kesendirian. Dan dia banyak belajar nih ya tentang beban hidupnya dia. Makanya dia stres, depresi dengan orang ketiganya ini. Ya, karena journey hidupnya dia dengan orang ketiga yang dia jalani ini diawali dengan seksual dan juga sihir ya. Pemikat. Pada akhirnya journey hidupnya ini penuh dengan drama, penuh dengan jebakan. Dan dia gak bisa bicarakan semuanya ke kamu. Hal yang ingin dia katakan ke kamu. Playfulness. To recapture romance, allow your inner youthful spirit of fun to shine, and romantic feelings. Your feelings are real and worth exploring. Healing family issue. Ya, dia terlalu banyak bermain ya tentang hubungan. Jadi kayak untuk kesenangan saja. Dan dia merindukan sebenarnya. Ya, merindukan tentang kebersamaan. Dan dia ada rasa trauma dari keluarga. Ada sebagian dari mereka nih gak jujur sama kamu ya tentang masalah orang tuanya. Makanya dia banyak mempermainkan sebuah hubungan karena orang tuanya memiliki kisah yang tidak menyenangkan semasa dia kecil. Dia ingin mencintai dirinya dia sendiri ya, tapi dia ingin kamu memberikan suatu kesempatan. Tapi memang semuanya butuh proses dalam penyembuhan. Dan ini butuh pengalaman hidup dulu untuk menyembuhkan diri ya. Dan ini butuh waktu, gak bisa sebentar. Bermain tentang cinta, berharap mendapatkan kebahagiaan. Tetapi hanya kemesraan dan nafsu sesaat ya. Pada akhirnya ini membuat dia terluka karena dia juga ada rasa trauma di masa kecilnya dengan orang tuanya ya. Aku lihat di sini. So, aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share, and skip iklan channel aku. Lucky Tarot Time and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.